hadir Bapak Muhammad Bustomi yang merupakan salah satu calon kepala desa yang ada di mengikuti pilkades di wilayah Kecamatan Carita. Assalamualaikum Pak Muhammad. Waalaikumsalam. Kabarnya sehat Bapak? Alhamdulillah. Strategi ya di awal-awal menuju 15 Agustus dan alhasil ada instruksi tambahan. Ya, alhamdulillah kita hanya menguatkan kepada tim-tim kita, khususnya tim pemenangan. Semoga di mereka itu diberikan ketegaran dan juga optimis bahwa kita ini akan menang. Gitu aja. Tapi secara pribadi Pak, ngerasa gundah juga nggak atau dilema nggak dari sisi apa ya? Mungkin bisa dilihat juga dari peta sosial ya kan. Kemudian juga temaido lamun urang boga hajat gitu rek aya hajatan kudu ori nambah deui bae. Kalau hal itu memang kita ada perasaan karena kita banyak pertanyaan-pertanyaan dari warga. Karena ini dengan diundurkannya pilkades ini itu mengganggu aktivitas masyarakat juga. Karena mereka itu mungkin sudah punya program. Misalnya kalau orang merantau dia udah harus mestinya pulang, tapi nyatanya karena ini diundur dia ditahan lagi. Maka biaya kehidupan itu kan bertambah, membebankan keluarga yang ada. Nah, oleh karena itu inilah di sini kita diuji itu baik calon pilkadesnya, juga warganya dan tim suksesnya. Itu ujian yang besar gitu. Maka saya mengharapkan gitu secara pribadi pemerintah harus memikirkan hal itu gitu. Jangan hanya memikirkan bagaimana baiknya mereka. Kita harus memikirkan juga bagaimana baiknya masyarakat. Karena yang sangat dirasakan adalah masyarakat kecil, artinya warga-warga desa yang punya aktivitasnya terbatas, ditambah waktu, maka dia akan merasa istilahnya lebih sulit lagi. Oleh karenanya saya sebagai calon pilkades ini memohon kepada pemerintah untuk disegerakan, dicepatkan supaya jangan mengganggu aktivitas sosial masyarakat. Baik. Tapi secara perasaan juga welcome alias legowo dengan keputusan diundur lagi di bulan Oktober nanti. Kalau hal itu karena kaitan kita sebagai warga yang taat kepada pemerintah, ya legowo saja gitu. Jadi ada dua perasaan gitu. Di sisi lain kita memikirkan masyarakat, di sisi lain juga kita harus taat kepada pemerintah. Itulah dua dilema yang harus kita putuskan. Akhirnya tidak ada jalan lain gitu. Mau memihak kemana? Mau memihak ke pemerintah? Apakah kepada warga? Maka titik temunya yaitu kepasrahan kepada Allah gitu. Jadi kita memohon kepada Allah mana yang lebih baik. Itulah yang semoga diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lajan sajengkel-jengkel lagi orangnya. Karena lagi ya maka lakuan di dunia. Iya, itu memang itu. Tapi sempat mendengar juga beberapa calon lain ataupun di kecamatan lain, di desa lain yang turut serta ngebogaan keluh kesah yang sama tidak Pak Kades? Ya itu hal yang wajar gitu. Misalnya ada calon kepala desa yang ngeluh dan lain sebagainya, itu hal yang wajar karena manusia itu mungkin ada keterbatasan. Maka itulah ujian yang dominan gitu, yang tinggi gitu. Maka ini salah satu ukuran sejauh mana ini calon kepala desa itu bisa mempertahankan kesabaran. Dan itu bukan hanya ini aja, bahkan akan lebih besar lagi. Kalau udah jadi kepala desa mungkin masalahnya lebih besar daripada ini. Nah, kalau ini walaupun kita ada gula-gulana dan lain sebagainya, itu tanggung jawabnya
tidak ada gitu. Tapi kalau udah jadi kepala desa nanti ada masalah yang besar, itu memang harus dipertanggungjawabkan. Berarti dianggapnya ini merupakan bagian tindak challenge menuju perjuangan orang menjadi nomor 1 di desa ya Pak Kades ya. Tapi malah lebih nyaman Pak Kades. Amin. Pak Muad, dengan beberapa hal yang menjadi poin pertimbangan pemerintah, yang memang ini PPKM efek, kemudian meminimalisir nungarana COVID-19 begitu, dan sempat terpikirkan tidak ini jadi cetakan sejarah baru dalam pengalaman pesta demokrasi di daerah Urang kaitan dengan ya perhelatan Pilkades lah. Pilkades sekarang ini adalah salah satu sejarah yang paling unik. Maka ini punya istilah tersendiri. Makanya saya sebutkan ini Pilkades Syahrini. Maju mundur, cantik ya itu. Oke, baik. Pilkades Syahrini ya disebutnya ya. Oke. Lantas dengan beberapa persiapan tidak menutup kemungkinan dong dengan persiapan yang dilakukan oleh para tim, kemudian juga termasuk tim sukses, jajaran-jajaran yang lain kan geus ngatur strategi juga nih dari para calon untuk bisa target hari ini, target beberapa hari kemudian, apalagi untuk nyusun secara sistematis gitu. Itu buyar lagi, diulang lagi apa gimana? Harus ada mengulang sistem yang sudah? Alhamdulillah kalau gitu. Cuman kita konsolidasi terus gitu. Karena untuk mengamankan suara. Karena hal ini tanpa silaturahmi, tanpa konsolidasi, maka itu akan buyar. Tapi alhamdulillah kita ini karena kita tidak punya tim sukses yang berstruktur, maka kita lebih mudah gitu. Karena mereka langsung ke kita gitu. Maka informasi apapun kita langsung jawabi. Mungkin berbeda dengan calon kepala desa yang lain yang memang mereka secara manajemen ada struktur. Nah, sementara kita tidak punya struktur gitu. Langsung saja gitu. Inilah ada kelebihannya dibanding dengan pakai tim sukses yang berstruktur. Karena yang berstruktur itu yang warga mau ketemu Pilkades itu biasanya kan harus melalui tim-tim itu. Nah, itu yang menjadikan masalah mungkin. Nah, di kita alhamdulillah enggak. Siapapun orangnya langsung silakan datang, konsultasi persoalan baik itu tentang masalah waktu pemilihan ataupun masalah-masalah bagaimana mengamankan suara. Baik, berarti jalinan dengan beberapa orang yang lain ya, tapi langsung terhadap objek yang bersangkutan. Oke, ini yang menjadi kece ini. Apakah juga beberapa tim yang lain, kalau misalkan seandainya terstruktur, sistematis, apakah Bapak juga akan recycle dulu atau di-off-keun heula, dipasifkeun heula gitu jajarannya? Sebenarnya itu nggak mungkin di-off-kan itu. Akan tetapi mereka itu warga yang mau langsung kepada pilkada calon kepala desa itu, dia merasa kalau dia ketua tim ngerasa dilangkahin gitu. Jadi ketika merasa dilangkahin, maka mereka itu harus hati-hati gitu. Nah itu karena itu berstruktur. Kalau kita ini tidak berstruktur gitu. Langsung aja. Baik. Kalau melihat secara pemetaan sosial Pak Calon, dengan beberapa momen kamari menuju ke hari H, nah biasanya kan nampak sekali begitu ya sekat-sekatnya. No iya mah geus kadulan ka dieu, ieu mah geus kadulan ka ditu. Nah, menyikapi hal itu dengan perpanjangan waktu menuju Pilkades agak lama lagi. Apakah penyekatan itu juga akan kembali lama lagi diperpanjang atau kembali berlaku lagi? Sementara ini kalau kita lihat itu warga itu dengan adanya penyekatan sekarang itu nambah jelas. Gitu. Akan tetapi kan itu suara itu adanya di hati. Persaingan itu adanya di kobong. Oleh karena itu kita tidak terlalu riskan gitu melihat baik itu jelasnya
keperpihakan kepada merah atau kuning dan ke hijau, itu kita tidak perlu riskan karena mereka udah punya pilihan. Nah, ada kelebihannya di perlambat ini. Mereka diberikan keleluasan cara berpikir. Itu. Jadi akan membanding-bandingkan gitu. Calon ini bagaimana, calon ini bagaimana. Maka mereka ketika nanti memilih, dia tidak akan menyesal gitu. Karena tidak tertipu, karena berpikirnya udah panjang gitu. Tapi kalau kemarin dilaksanakan, kemungkinan juga ada yang mendadak dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan ketika nanti siapa yang menang, kalau tidak sesuai dengan pilihan dia ada rasa nyesalnya karena pengamatannya, terus penilaiannya itu kurang. Kalau sekarang ini dikasih keleluasan gitu, kelonggaran gitu. Dia banyak tanya kemana gitu kan. Mungkin dia kalau belum tahu silsilahnya akan diamatin silsilahnya, baik itu dari perilakunya, kehidupan sehari-harinya. Sekarang lebih leluasa. Baik, track recordnya digamblangkan gitu iya. ya. Kalau secara angka persentase lebih dominan ke dengan dilonggarkannya ataupun diundurnya Pilkades ini, berapa persen antara keuntungan dan kerugian dari sisi mata calon kepala desa? Mungkin kalau kita berbicara netral gitu ya, karena kemenangan kepala desa itu bukan semata-mata tim sukses, bukan semata-mata hebatnya calon, akan tetapi itu Allah juga yang akan menentukan. Tapi kalau dilihat untung ruginya, secara material ini semuanya rugi gitu, secara material gitu kan, karena ada penambahan kos. Nah, tapi secara hakikat gitu, untuk mencari kepala desa yang lebih baik, ini adalah salah satu keuntungan. Karena apa? Kita akan lebih menemukan kepala desa yang lebih baik daripada ketika kita milih secara terburu-buru, artinya waktunya yang sempit. Nah itu, jadi ada secara materi kita banyak kerugiannya, tetapi secara hakikat mencari pemimpin yang baik itu salah satu keuntungan. Baik. Juga pemirsa ya, kakak teteh kabehan, babaraha calon kepala desa anu geus ngadupak lawang, ngadupak hasepan, ngadupak seeng, bahkan geus ngajual yang hau ya. Itu paribahasa Sunda Pak Muad ya. Tapi jangan dulu dijawab, kita jeda dulu. Dan kakak teteh bisa berkomentar di pagi hari ini, live on air juga boleh di 0852 808 Apa tanggapan para calon kepala desa diundurkannya pemilihan kepala desa untuk pemungutan suaranya di 17 Oktober mendatang. Tetapi ngobrolkan urusan publik, apa tanggapan para calon kepala desa kaitan dengan diundurnya jadwal pencoblosan atau pemungutan suara di Pilkada serentak Kabupaten Pandeglang yang jatuh di 17 Oktober 2021. Sebenarnya kue kiwari digirohkan oleh Pak Muad ini kira-kira optimis tidak untuk bisa nempel tertransfer terhadap giroh semangat para rakyat di sana? Insya Allah. Apa alasannya? Alasannya begini, karena kita itu mendekatkan dengan warga, itu alasannya. Karena dengan dekatnya dengan warga, maka warga itu memahami apa yang ada di diri kita ataupun harapan-harapannya. Maka dengan kedekatan itulah menjadikan salah satu pertimbangan bagi warga untuk selalu bersama dengan calon kepala desa yang namanya Muad Mustami. Oke, baik. Ada tadi yang sempat tersendat pertanyaannya, Kak Asep juga menyimak. Aya beberapa calon kepala desa nugas pada ngadupak lawang, ngadupak galengan batur gitu ya. Atau galangannya galangan bitoha gitu kan. Galongan uwa dan lain sebagainya. Terjadi tidak juga Pak terhadap diri Bapak sebagai calon kades? Alhamdulillah belum terjadi. Karena kemungkinan rizkinya mungkin bukan dari situ. Gitu. Kalau rizkinya dari situ bisa jadi saja, itu bisa jadi. Ulah sampai terjadi atau memang kayak bisa saja terjadi? Ya keinginan mah jangan sampai terjadi. Tapi kemungkinan juga bisa terjadi kan gitu. Kalau keinginan harapan kan kalau bisa jangan terjadi. Gitu. Karena
kita niatan jadi kepala desa itu bukan harus menghambur-hamburkan finansial, akan tetapi kita ingin menyampaikan program dan mudah-mudahan program itu sesuai dengan maunya masyarakat, bukan maunya kita. Baik. Maka kalau kita bisa nyatu program itu dengan maunya masyarakat, maka akan tidak terjadi yang namanya ngedupak galengan itu. Tapi kalau programnya maunya kita berbeda dengan masyarakat, maka kita memaksakan masyarakat untuk ikut dengan kita, maka pasti terjadi ngedupak galengan. Karena memang terlalu gede obsesi dan ambisi mungkin ya. Baik. Apalagi tim sukses juga nepak tarang, setengah nepak tarang mungkin bisa ya. Karena melihat pemetaan sosial, tambah lagi diundurnya waktu menuju ke pengunduran di 2 bulan kemudian ya Pak. Ini bisa jadi apa ya? Lamun cek bahasa Sundana teh mah urang waktu dilairkeun, otomatis agenda-agenda rutin yang biasa dilakukan oleh warga aji mumpung mah henteu sih, tapi memang lamun kena pilkades babacakan juga ada gitu kan. Kemudian hal-hal yang sifatnya dikonsolidasikan versi ujung-ujungnya babacakan lagi. Ini diperpanjang juga babacakannya Pak Muad. Di istilahnya silaturahmi warga yang simpatisan ke ijo ini, alhamdulillah itu menjarangkan sendiri, bukan karena kita yang nahan, tapi mereka juga punya perasaan, karena mungkin cintanya kepada calonnya gitu. Calon kayak manusia ya. Iya, manusia punya kebutuhan, punya kekurangan, maka mereka itu menghargai hal itu. Gitu. Maka disinilah kita dengan calon malah lebih dekat, karena kita mengungkapkan kesusahan kita, kelemahan kita, maka para simpatisan itu bahkan memberikan motivasi kepada kita. Akhirnya antara calon dengan warga itu, simpatisan, saling mendukung gitu. Jadi bebannya itu agak sedikit teringankan gitu oleh para pendukung itu. Makanya mempertahankan silaturahim atau kekompakan dengan istilah mencek dina hajatan teh mah paculan. Ya, benar nggak itu Pak Kades? Ya ada gitu. Lebih peka pemikirannya, melihat keadaan begini, maka mereka saling gitu. Saling mendukung ketika kita lagi keadaan tidak punya pun mereka memberikan uluran walaupun sekecil apapun, itu kan bernilai bagi calon gitu. Baik. Karena bahkan juga jikalau memang hal itu terjadi ya, menyikapinya seperti apa Pak? Pernyataan psikologi seperti ini, sikap yang memang menunjukkan bahwa jati diri kepemimpinan ya, dan cenderung juga ini beberapa hal yang menjadikan diri kita kayak pemilih pemula, rakyat yang memang dari kalangan profesi warga itu berbeda-beda ya, juga pemikirnya berbeda-beda. Nah, jikalau memang para calon kepala desa melihat potensi-potensi daripada para peserta pemilih di pemilihan calon kepala desa yang nanti akan dihelat Oktober, ini masih rentang keneh jeda waktu. Nah, apakah memang akan juga tetap mesti dan lain sebagainya? Pengalaman yang sudah saya temukan dengan perpanjangan waktu ini malah menguntungkan. Tapi menguntungkan dalam pengertian bukan saya akan menang, tetapi menguntungkan bagaimana pendidikan politik itu masuk kepada masyarakat, artinya kepada pemilih pemula. Maka di situ kita ada diskusinya, ada edukasi tentang bagaimana pemilih yang baik gitu kan. Nah, maka pemilih pemula itu ada pencerahan gitu, merasakan ada pencerahan. Oh ya, tahu-tahu pemilih kepala desa itu bukan memilih sosok, tetapi memilih program gitu. Jadi kalau orang itu sudah bisa membedakan, udah bisa memilah
memilih, maka dia itu berarti pemilih cerdas. Baik. 17 Oktober. Kira-kira digeser di mana Pak Kades estimasi secara pribadi? Nah, itu kita tidak nggak megang kebijakan sih ya. Iya nggak, tapi prediksi secara pribadi lah sebagai calon gitu. Ya Geser di mana, geser mudah-mudahan di mana gitu. Maksimalnya tidak melewati tanggal itu. Oke. Syukur-syukur itu dimajukan. Gitu. Oke, dipercepat ya. Dipercepat. Itu aja mungkin harapan dari saya gitu. Nah, mudah-mudahan itu bisa terlaksana secara tertib dan aman, berikut adil gitu. Baik. Bisa jadi juga predikat para calon kepala desa yang sudah menjadi pemenang nanti ya, boleh eta warna apa aja ataupun nomor apa aja, disebutnya seperti rakyat menyebutnya kemarin para warga, ini adalah kepala desa hasil produksi undur-undur. Dan juga amanat untuk seluruh warga desa, wabil khususnya di Carita dan umumnya untuk seluruh warga Pandeglang termasuk para calon kepala desa di seluruh Pandeglang, Pak. Ya, kalau itu ada 4 gitu. Pertama, kepada calon kepala desa harus menunggu kesabaran. Dan kepada tim sukses atau tim pemenangan jangan memunculkan emosi gitu. Yang keempat, pada warga juga harus tahu diri gitu. Jangan sampai kepala desa calon kepala desa itu merasa resah karena dikerumunin warga. Jadi aji mumpung ya. Yang keempat itu kepada pemerintah, tolonglah perhatikan kesulitan masyarakat. Itu aja. Mudah-mudahan dengan memperhatikan kesulitan masyarakat, pemilihan ini dipercepat, gitu aja. Baik. Dan yang kelima, jagalah ketika nanti salah satu kontestan itu menang gitu, jadi kepala desa, tolonglah rangkul semua warga itu. Betul. Walaupun bukan tim tidak suksesnya tidak memilih, tetapi itu kemenangan bukan kemenangan kepala desa pribadi, tetapi kemenangan warga desa itu. Betul. Gitu. Terima kasih Bapak Muhammad Mustomi sudah hadir ke studio Kelang, dan tadinya mah akan duet ya dengan Parade di Isukiwari, tapi karena ada trouble sehingga beliau harus keluar dulu untuk mengurus hal-hal yang urgent begitu. Dan mudah-mudahan kita doakan di tanggal 17 nanti perhelatan Pilkada serentak se-Kabupaten Pandeglang bisa lancar, tertib, aman, kondusif, dan tetap menjaga peraturan Undang-Undang 1945 serta menghasilkan produk-produk para calon kepala desa ataupun para pemimpin desa yang benar-benar amanah sesuai dengan hal yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Pandeglang. Sekali lagi Pak Muad, terima kasih sudah bergabung.